Kepada peserta lomba kutung baik perempuan maupun laki-laki harap segera bersiap-siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai pertemuan singkat ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan menyerang. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kesalahanmu yang telah kamu lakukan dengan kebaikan yang akan dapat menggantikan kesalahan tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yakni dapat kita berdomani dalam hidup masing-masing. Sebenar-benarnya kamu bertakwa kepadanya. Akan dapat salam. Alhamdulillahalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkahan dan limpahan dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Untuk kultum saya hari ini memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Saya akan membawakan dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah dengan rahasia atau siriyah sudah merupakan suatu hal yang lumrah dan alami apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rahasia itu kepada orang-orang yang paling dekat dari keluarganya dan teman-teman dekatnya. Selain itu, kepada orang-orang yang diharapkan darinya kebaikan melalui pertimbangan dan cara memilih orang yang bisa dijadikan sebagai teman berkomunikasi, hingga muncullah orang-orang yang memenuhi panggilan tersebut. Yang paling utama diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, ummul mukmin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waraqah bin Naufal, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan ada yang mencemooh Waraqah bin Naufal, karena saya telah melihat sebuah surga atau dua buah surga untuknya. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah. Adapun mengenai ciri-ciri dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah adalah dakwah terfokus pada upaya menyampaikan dakwah dengan siriyah maupun jariyah, dimulai dari orang paling dekat dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju alam terang benderang. Memperhatikan aspek seribaya sebagai penerima dakwah, berusaha untuk tidak terjadi kontak fisik dengan kaum musuh atau kaum Quraisy, selalu aktif
bermanuver dalam dakwah dan tidak terpaku di tempat mulai tumbuhannya, melakukan kegiatan dan menentukan strategi berkesinambungan untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke depan. Kemudian turunlah ayat memerintahkan dakwah secara terang benderang, yaitu Quran surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda'u bima summaru wa a'ridu 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terang pertama kali dilakukan di Bukit Syafa. Dalam dakwanya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan berhala. Kaum Quraisy yang mendengarkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya sama sekali, bahkan merasa mendustakannya, mengejek, bahkan dilempari batu dan kotoran. Yang mendustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya dan Abu Jahal. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan untuk kedua kalinya dilakukan dengan mengumpulkan keluarganya di Bukit Syafa. Waktu itu diikuti oleh 40 orang termasuk Abu Lahab. Isi dakwah Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terang untuk kedua kalinya adalah perintah dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak beriman. Sebaliknya, kenikmatan surga bagi orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Disebutkan pada hari kiamat, kelak beliau tidak dapat memberi pertolongan kecuali pada hari-hari pertolongan sendirilah dapat menyelamatkannya, pertolongan kepada keluarganya supaya dapat membantu dan memelihara Islam. Dakwah Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam. Setelah ruang dakwah di Makkah terasa sempit bagi kaum muslim. Setelah Rasulullah SAW masuk ke kalangan orang kafir Quraisy, dia dilempar dengan batu berdarah kakinya. Waktu tersisa 2 menit. Dilempar kakinya, datanglah malaikat Jibril, sang penguasa alam semesta, mengatakan, "Ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu, berdoalah kepada Allah, akan kuratakan orang kafir Quraisy ini." Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah Engkau dan tak akan mempersekutukan Engkau." Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian beserta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama dan bukan yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di hari ini, di hari spesial ini, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru sekalian beserta teman-teman, dalam rangka memperingati Maulid ini, izinkan saya menyampaikan mengenai sosok manusia paling mulia di alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satu di antara keistimewaan itu ialah akhlak beliau yang sangat amat mulia. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW mendapatkan apresiasi dan juga pujian
dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini nyata adanya, teman-teman. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau mendapat banyak sekali hinaan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya yang membantah. Namun beliau tidak pernah sekalipun menghukum mereka. Mendapat hinaan dan cemoohan, malaikat Jibril pun datang dan memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad untuk menghancurkan kaumnya hingga binasa. Tetapi Nabi Muhammad SAW dengan lemah lembut dan penuh kesabaran menolak tawaran Jibril itu. Beliau mengatakan mereka hanyalah kaum yang tidak tahu. Hal inilah yang menunjukkan kesabaran dan juga keluasan hati Nabi Muhammad SAW dalam memaafkan kesalahan orang-orang yang membuat salah kepadanya. Baiklah para hadirin sekalian, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa kemuliaan itu bukan dari harta yang dimiliki, bukan dari jabatan yang mereka miliki, dan bukan pula karena rupa cantik atau ganteng yang mereka miliki, melainkan karena kemuliaan mereka yang mereka miliki. Walaupun kalian tidak punya harta, tidak mempunyai jabatan, selama kalian beriman dan mempunyai akhlak yang mulia, insya Allah kalian akan selalu dihargai dimanapun kalian berada. Para hadirin yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kalian semua pendengar. Mohon maaf atas kehilafan dan kekufuran kata dan perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya kita masih bisa berkumpul di tempat ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesehatan yang sehat dan walafiat. Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliau kita sekarang akan menyambut kelahiran beliau. Pada kesempatan kali ini di sekolah yang kita sangat cintai ini dan berdirinya saya di sini untuk menyambut kelahiran Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini juga saya sedikit menyampaikan tentang beliau yang menyangkut tentang Maulid Nabi atau yang sering kita sebut dengan Rabiul Awal. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tema yang bakal saya sampaikan pada hari ini. Tema yang bakal saya sampaikan hari ini adalah cinta Rasulullah kepada umatnya. Maulid Nabi adalah rahmat yang datang umatnya. Beliau sedang memikirkan bahwa umatnya akan tersesat dan saling menindas. Bahkan setelah beliau diangkat menjadi Rasul pun, beliau berjuang menyelamatkan umatnya dari kesesatan yang bisa mencoboskan mereka ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kecintaannya dan rasa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulullah min anfusikum azazum alaihi ma'anitum harasun alaikum bi'al mu'minina rafur rahim.
Begitu berat rasanya penderitaan umatnya. Begitu berat rasa penderitaan umatnya, dan itu adalah salah satu contoh yang patut kita contohi dari beliau. Beliau rela menembus dan meringankan beban penderitaan itu. Contohnya adalah sakaratul maut yang sangat berat dan saat menjelang wafat pun putri beliau yang bernama Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sakaratul maut itu sakit ya Rasulullah?" Rasulullah justru meminta kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut ditanggung oleh beliau. Karena kurang cinta apakah Rasulullah kepada kita? Bahkan beliau menanggung sebagian sakaratul maut kita. Rasulullah menanggung itu semua untuk kita. Bahkan beliau sangat menginginkan keselamatan umatnya. Maka itu beliau berdakwah siang dan malam. Bahkan ketika disakiti umatnya, beliau tidak berhenti berdakwah. Kurangkah rasa cinta Rasulullah kepada kita semua? Bagaimana bisa kita mencintai beliau, sedangkan perjuangan yang diberikan kepada kita sangat banyak? Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingat Nabi Muhammad dengan cara yang sangat gampang. Kita cukup meneladani perilaku beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli wa sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah pertama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, salawat serta salam tak mulai kita lupa curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti saat ini. Baiklah, saya akan membawakan kultum yang bertema Rasulullah panutan kita. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lahum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah tampak pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Yang kita tahu Rasulullah dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Yang patut kita contoh nilai dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai siswa. Rasulullah juga tidak pernah berbohong sama sekalipun, walaupun dalam keadaan yang penting. Rasulullah pun cerdas. Pernah suatu ketika ada seorang yang menghampiri Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah hamba. Ya Rasulullah, tolonglah saya." Orang tersebut berkata, Saya sedang dikejar-kejar oleh orang yang akan membunuh saya." Lalu orang tersebut pergi begitu saja. Lalu Rasulullah pun bergerak satu langkah
Setelah itu orang tersebut datang menghampiri Rasulullah dan berkata, "Apakah engkau melihat seseorang yang berlari ke arah ke sini?" Rasulullah berkata, "Selama saya berdiri di sini, tidak ada satupun orang yang saya lihat di sini." Lalu Rasulullah juga orang yang sangat humoris, juga orang yang humoris dan suka bercanda. Sebenarnya, tetapi ada seorang wanita tua yang menghampiri Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah saya akan masuk surga?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tidak ada wanita tua yang masuk surga." Lalu wanita tua tersebut sedih dan menangis. Setelah itu Rasulullah tertawa dan berbicara kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, tolong bilang kepada wanita tua tersebut bahwa tidak ada wanita tua yang akan masuk surga. Semua orang akan kembali muda saat masuk ke surga." Juga menyayangi umatnya, bahkan sakratul maut pun Rasulullah mengingat, "Ummati, ummati, ummati," artinya umatku, umatku, umatku. Jadi apakah kita mencintai Rasulullah? Ya, ayo cinta gak pada Rasulullah? Kita bisa mencintai Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Sekian dari kultum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang kisah hidup Rasulullah. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan bulan Rabiul Awal. Bulan ini merupakan bulan yang istimewa karena menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Beliau merupakan utusan Allah yang bertugas menyampaikan risalah agama Islam. Melalui beliau pula agama Islam bisa tersebar ke berbagai penjuru dunia dan menjadi agama rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad merupakan sosok yang mempunyai akhlak yang terpuji. Bahkan ibundanya Aisyah radhiyallahu an menyatakan bahwa akhlak Rasulullah serupa Al-Quran. Nabi Muhammad adalah suri tauladan sempurna bagi umat manusia. Akhlak Nabi Muhammad perlu dicontoh sebagai pedoman perilaku dalam menjalin hubungan antara sesama manusia dan maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Oleh karena itu, kemuliaan akhlak Rasulullah tidak hanya diakui oleh kalangan umat muslim saja, bahkan banyak kaum non-muslim yang turut kagum dengan kejujuran dan kebaikannya. Kedatangan Nabi Muhammad ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Salah satu tujuan syarat Islam adalah menyucikan hati manusia serta meluruskan akhlak. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan guru yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat-sahabat saya yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita panjatkan nikmat dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, dan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma fi ilmillahi sholatan kamilatan bidawami mulkillahi. Hari Maulid Hari Maulid, hari lahirnya Nabi Muhammad. Hari diistimewa bagi seluruh umat. Siapa yang ingin hidupnya selamat, jangan lupa perbanyaklah bersolawat. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa sih kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, sedangkan ulama umaroh atau aulia yang diperingati adalah hari wafatnya? Tetapi kenapa kok Nabi Muhammad yang diperingati adalah hari kelahirannya? Itu semua karena mahabbahnya Rasulullah, karena cintanya Rasulullah kepada kita semua. Oleh sebab itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Wallahu yadaiku lima yasa. Sesungguhnya Rasulullah ingin pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan
pahala seseorang yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, semoga dengan kita mengadakan atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, pahala kita dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu asraful akal asyraful manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Kalau manusia itu adalah batu, maka Rasulullah adalah intan permata. Rasulullah mempunyai akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji, yang sepatutnya kita sebagai pemudi-pemuda bangsa Indonesia dan pembela agama meniru dan meneladani sifat-sifat beliau. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini, saya hanya ingin menyampaikan sepatah dua kata yang bertemakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaan beliau adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga dan umat Islam di seluruh dunia, sehingga kita dapat berperilaku menjadi umat muslim, berperilaku yang baik agar kita dapat membawa citra Islam yang rahmatan lil alamin. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat apresiasi dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berperilaku yang baik dan berperilaku yang budi pekerti. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman sekalian yang berbahagia, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata adanya dalam perjalanan mendakwah. Beliau mengalami banyak cobaan, hinaan, cemoohan, bahkan penolakan dari umatnya yang membangkang.
Namun nyatanya beliau memaafkan kesalahan mereka. Melihat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan hinaan dan cemoohan, datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk menghancurkan mereka hingga binasa. Namun dengan lemah lembut dan penuh kesabaran, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran Jibril itu. Beliau mengatakan bahwa mereka hanyalah manusia yang belum tahu. Dalam hal ini kita dapat menunjukkan kesabaran dan keluasan hati Nabi Muhammad SAW yang mulia dan mudah memaafkan orang lain. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman sekalian yang berbahagia, meskipun kamu tak punya harta, kamu tak punya jabatan, dan memiliki akhlak yang mulia, kamu akan dihargai. Kamu akan dihargai dimanapun kamu berada. Anak yang memiliki akhlak mulia ibaratkan mata uang yang laku dimanapun. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman sekalian yang berbahagia, demikian kultum singkat yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.